Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami kembali datang kepadamu pagi hari ini dengan penuh syukur Bapa. Karena kasih-Mu, anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Engkau memberkati dengan berkat yang terbaik dalam hidup kami, yaitu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah kekuatan kami, firman-Mu lah tuntunan hidup kami. Dan kami mau pegang kebenaran-Mu, kami mau percaya firman-Mu, ya dan amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, tolong kami, urapi kami, pimpin kami pagi hari ini dalam mendengar firman Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Kita pagi hari ini mau menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita, saudaraku ya. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 15. Saya percaya bahasan pagi hari ini sudah sering kali kita dengar, saudaraku ya. Tapi biar pagi hari ini merefresh kembali setiap kita. Dan kita boleh percaya bahwa firman Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Judul perikop di dalam Yohanes 15 jelas sekali, yaitu pokok anggur yang benar. Saya akan baca ayat 1 sampai 5 saja saudaraku ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, saya catat beberapa di sini hal-hal yang sangat penting dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Yang pertama, ini benar-benar saudara harus renungkan dan benar-benar sadari bahwa satu hal pengakuan di dalam hidup kita adalah Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Ya, tangkap ini dengan hati kita saudara. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kemudian yang kedua, hal yang sangat penting adalah Tuhan Yesus ngomong Bapa pengusahanya. Ya. Yang ketiga ini penting juga dikatakan ada kata dipotong dan dibersihkannya saudaraku ya. Yang keempat Tuhan Yesus ngomong tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu ya. Kemudian ada berbuah banyak dan Tuhan Yesus menutup dengan satu kata-kata, di luar Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, saya catat 6 hal yang penting ini, sangat penting menurut saya, supaya ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Ya. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan Tuhan Yesus ngomong kita ini adalah ranting-rantingnya, saudaraku ya. Ini secara sederhana, bahasa saya saudaraku ya. Kalau namanya pokok anggurnya benar, rantingnya nanti pasti menghasilkan buah yang benar juga. Ya. Kalau pokoknya benar, rantingnya nanti mengeluarkan buah, mamanya ya. Ini pohon, pokoknya ini pohon yang istimewa begitu ya. Istimewa benar ya. Nanti kalau menghasilkan buah entah itu ya, kalau sekarang yang terkenal itu apa? Duren munsangking gitu ya. Ya nanti kalau dia berbuah ya berbuahnya duren. Saudaraku, tidak ada duren buahnya jambu gitu, tidak ada saudaraku ya. Atau buahnya jeruk gitu ya tidak ada. Duren ya nanti lahirnya keluar buahnya ya duren saudaraku ya. Kalau Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, ya nanti rantingnya itu pasti mengeluarkan buah, namanya buah kebenaran.
Tidak mungkin, tidak lain, saudaraku ya. Pasti gitu. Tapi masalahnya ada beberapa catatan yang diungkapkan di sini. Ada ranting yang menempel tapi dia kering, saudaraku ya. Saudara bisa perhatikan pohon di mana saja, saudara kan jumpai ada pohon yang cabangnya itu berdaun bagus, tapi sekaligus di dalam pohon itu ada ranting yang kering tapi masih menempel, saudaraku. Ya, saya dulu kalau pergi kemana-mana sering memperhatikan pohon karena saya ini suka pohon. Suka tebang pohon, suka nanam pohon, saudaraku ya. Jadi saya memperhatikan itu. Saya ada di gereja pohon rambutan, saya perhatikan juga gitu. Ada ranting yang ada daunnya dan sekarang ini sedang ada buahnya masih kecil-kecil, tapi sekaligus di dalam pohon yang sama ada ranting yang kering, saudaraku. Dan jelas kalau saya melihat itu ya saya potong karena memang tidak ada guna, saudaraku. Ya. Jadi kita memperhatikan hidup kita ini. Kita ini ranting yang bagaimana hari-hari ini. Ya. Ini otomatis, saudaraku ya. Kalau rantingnya itu benar-benar sehat, dia pasti mengeluarkan daun, itu pasti. Tidak mungkin tidak. Ya. Perhatikan saudara ya, saya menggambarkan ini kalau namanya ranting menempel kepada pokok. Dan rantingnya hidup. Ini kalau secara rohani gampang sederhananya ya. Kalau saudara dan saya ini percaya Yesus. Percaya Yesus. Kalau rantingnya hidup. Paling gampang contoh. Saudara pasti membaca Alkitab. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Ya. Atau. Nah ini saya juga memperhatikan saudaraku. Ada ranting yang ada daunnya, tapi di situ ada benalu, ya parasit. Itu kalau dibiarkan ranting yang ditumbuhi benalu, lama-lama mati juga, saudaraku. Perhatikan hidup kita, cara ngatur ranting kita ini, hidup kita ini. Perhatikan, saudaraku. Ya mungkin ada benalu di dalam hidup kita. Apa benalunya? Contohnya kecewa, ya, putus asa, iri hati, dipenuhi kekhawatiran yang begitu luar biasa. Itu bisa membunuh, saudaraku. Ya, sehingga rantingnya menjadi kering. Nah, kalau sudah kering, Tuhan ngomong di sini dipotong sama Bapa karena memang tidak berguna, saudaraku ya. Tapi sekali lagi, kalau kita ini sudah ada buah, Alkitab mencatat dibersihkan. Dan hari-hari ini saya berdoa, Tuhan, setiap pagi datang kepada Tuhan. Bukan maksudnya mengadang-ada, saudaraku ya. Disadari benar-benar bahwa kita ini memang manusia yang lemah, penuh kekurangan ya. Kadang-kadang pikiran-pikiran kita bisa jahat. Ya. Nah, kita minta Tuhan bersihkan dari hidup kita. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya kita berbuah banyak. Ya. Kemudian Tuhan Yesus memberi satu pernyataan gitu ya. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Tuhan. Selanjutnya adalah seperti, ya mengulang lagi ya, seperti ranting tidak bisa berbuah kalau tidak menempel pada pokoknya, saudaraku ya. Kata tinggallah di dalam aku itu kalau kita lihat ya bahasa aslinya itu continually ya, artinya itu terus menerus. Jadi hidup saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan itu bukan kadangkala. Baca Alkitab kadangkala tidak bisa, saudaraku. Baca Alkitab ya tiap hari. Merenungkan firman Tuhan ya tiap hari, saudaraku. Tidak bisa kadang-kadang ya. Coba kalau saudara secara umum gitu ya, makannya kadang-kadang aja dah ya, makan nasinya kadang-kadang. Hari ini makan, besok enggak, besok enggak, besok enggak, besok makan gitu. Coba saudara praktekkan, pasti kita sakit. Demikian pula kalau kita ini ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar, tapi kita
tidak melakukan apa yang Tuhan mau, saudaraku, ya menyerap makanan dari pokok itu, ya lama-lama mati kita, saudaraku. Nah, cara menyerap makanan ya saudara baca Alkitab, berdoa. Itu namanya ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar. Kemudian saya catat yang terakhir, saudaraku, ya, Tuhan ngomong begini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, saya merangkum ini, kalau Yesus bicara akulah pokok anggur yang benar, saya mau katakan pagi hari ini bahwa di luar Yesus tidak ada kebenaran. Hanya di dalam Yesus saja ada kebenaran. Ya, arti kata di luar Yesus aku tidak bisa berbuat apa-apa, itu artinya di luar Yesus kita tidak bisa melakukan kebenaran, saudara. Hanya di dalam Yesus dan bersama dengan Yesus, saudara dan saya bisa melakukan hal-hal yang benar. Ya, kalau dari diri kita sendiri, kita belum tentu melakukan yang benar. Melakukan yang baik, iya itu bisa, saudaraku. Tapi yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar pasti baik. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kembali kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itulah api yang membersihkan setiap hal yang tidak berguna dalam hidup kami. Tuhan, biar firman-Mu membakar hidup kami sehingga Kau dapati kami adalah ranting yang menempel pada pokok anggur yang benar. Dan kami senantiasa mau dibersihkan daripada hal-hal yang tidak berguna dari hidup kami, sehingga Kau dapati dan orang lain dapati kami berbuah banyak, berbuah dalam hal-hal yang benar, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.